Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alman Saufi dari Manajemen J Sore semester 3 NIM 1903012331. Mata kuliah keuangan. Di sini saya akan menjelaskan leverage dan struktur modal. Yang pertama yaitu konsep dari leverage, definisi leverage, fungsi leverage, pentingnya leverage bagi perusahaan, lalu keuntungan dan kerugian tinggi atau rendahnya leverage, dan struktur modal. Struktur modal di sini saya akan menjelaskan definisi struktur modal, fungsi struktur modal, pentingnya struktur modal bagi perusahaan, komposisi terbaik struktur modal, lebih baik mana menggunakan modal sendiri atau hutang jika dikaitkan dengan resiko dari masing-masing sumber dana. Oke, langsung saja. Apa itu leverage? Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Tujuan penggunaan leverage: 1. Yaitu meningkatkan dan memaksimalkan kekayaan dari pemilik perusahaan itu sendiri. 2. Untuk memenuhi kebutuhan dana dan menggunakan modal sendiri dan juga dari hutang atau modal pinjaman. Yang ketiga, menggunakan modal dari pinjaman harus membayar bunga secara rutin yang merupakan beban modal. Leverage ini timbul karena perusahaan menggunakan aktiva tetap yang menyebabkan harus membayar biaya tetap dan menggunakan hutang yang harus membayar biaya bunga atau beban tetap. Next, fungsi leverage. Esensi leverage adalah penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi keuntungan dari sebuah investasi itu. Semakin besar leverage, maka makin rendah pula syarat modal yang perlu disetorkan trader ke akun tradingnya di broker forex atau perusahaan sekuritas. Selain itu, leverage memperbesar daya beli modal yang disediakan trader. Umpamanya kita menyetorkan deposit 200 US dollar. Jika kita memilih leverage 1:100, maka setelahnya kita akan mampu bertrading seolah punya dana 20.000 dolar US dollar. Sedangkan bila kita memilih leverage 1:200, maka kita akan mampu trading seolah punya dana 40.000 US dollar. Atau jika memilih leverage 1:1000, maka bisa trading seakan punya dana 200.000 US dollar. Next, pentingnya leverage bagi perusahaan. Yang pertama yaitu untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham untuk dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari operasi ekuitas. Yang kedua, untuk mengelola pengaruh dan dengan membayar utang tepat waktu, meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan pinjaman pada tingkat bunga yang lebih baik. Yang ketiga, untuk meminjam-minjaman dengan nilai yang besar untuk berinvestasi di bidang infrastruktur yang dapat meningkatkan kapasitas dan menyebabkan perusahaan dapat meroleh manfaat dari meningkatnya skala ekonomi. Lalu yang keempat, untuk meningkatkan ROI dari modal yang digunakan dalam bisnis, leverage keuangan harus diperlukan sebagai perhitungan resiko yang diaplikasikan dengan kondisi yang tepat untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Next, jenis-jenis leverage. Untuk jenis-jenis leverage, 1 yaitu operating leverage atau pengungkit operasi.
Penggunaan aktiva dengan biaya tetap yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mengukur biaya tetap dan variabel serta dapat meningkatkan profitabilitas. Leverage operasi dapat mengukur perubahan pendapatan atau penjualan terhadap keuntungan operasi perusahaan. Operating leverage ditentukan oleh hubungan antara sales revenue yang diperoleh perusahaan dengan laba sebelum bunga dan pajak EBIT. Analisis operating leverage dapat membantu pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan sejauh mana peningkatan penjualan berpengaruh terhadap laba operasi perusahaan. Untuk besar kecil operating leverage diukur dengan degree of operating leverage dapat diukur dengan rumus yang di bawah ini. Next. 2 yaitu financial leverage atau pengungkit keuangan. Besarnya beban tetap keuangan yang digunakan oleh perusahaan. Beban tetap keuangan tersebut biasanya berasal dari pembayaran bunga untuk hutang yang digunakan oleh perusahaan. Leverage keuangan mengukur pengaruh perubahan keuangan operasi terhadap perubahan pendapatan bagi pemegang saham, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pendapatan per lembar saham. Oleh karena itu, leverage keuangan berkaitan dengan laba perusahaan sebelum bunga dan pajak serta pendapatan saham bisa per lembar. Financial leverage dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Financial struktur atau struktur keuangan menunjukkan bagaimana perusahaan terdiri atas menunjukkan bagaimana perusahaan membelanjai aktivanya. Finansial struktur tanpa ada neraca sebelah kredit yang terdiri atas utang lancar, utang jangka panjang, dan modal. Yang kedua yaitu capital struktur atau struktur modal. Capital struktur atau struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan yang menyangkut pembelanjaan yang sifatnya permanen atau jangka panjang. Next. Struktur modal. Struktur modal yang ditargetkan adalah bauran dari utang, saham preferen, dan saham biasa yang dikehendaki perusahaan dalam struktur modalnya. Struktur modal merupakan komposisi pendanaan permanen perusahaan, yaitu bauran pendanaan jangka panjang perusahaan. Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan di mana struktur keuangan mencerminkan kebijakan manajemen perusahaan dalam mendanai aktivanya. Next. Untuk tujuan manajemen struktur modal adalah menciptakan bauran sumber dana permanen. Dengan sedemikian rupa agar mampu memaksimalkan harga saham, sehingga tujuan manajemen keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan tercapai. Kebijakan struktur modal melibatkan adanya suatu pertukaran antara resiko dalam pengambilan. Yang pertama yaitu penggunaan lebih banyak utang akan meningkatkan resiko yang ditanggung oleh para pemegang saham. Namun penggunaan utang yang lebih besar biasanya akan menyebabkan terjadinya ekspektasi tingkat pengembalian atas ekuitas yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu resiko yang lebih tinggi akan menurunkan harga saham. Tetapi ekspektasi tingkat pengembalian yang lebih tinggi akan meningkatnya. Karena itu struktur modal yang optimal harus mencapai suatu keseimbangan antara risiko dan pengambilan sehingga dapat memaksimalkan harga saham perusahaan. Next. Pendekatan struktur modal, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional, mengemukakan ada struktur modal optimal dan perusahaan dapat meningkatkan nilai total perusahaan dengan mempergunakan jumlah utang leverage keuangan tertentu. Struktur modal dapat berubah-ubah agar dapat diperoleh nilai perusahaan yang optimal. Yang kedua yaitu pendekatan Modigliani Miller Position, mendukung hubungan antara struktur modal dengan gaya modal sebagaimana yang
dijelaskan berdasarkan pendekatan laba bersih operasi yang menyatakan bahwa struktur modal tidak dapat mempengaruhi biaya modal perusahaan dan juga tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu pendekatan laba bersih. Pendekatan ini mengonsumsikan biaya modal perusahaan tetap pada berbagai tingkat leverage. Faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama yaitu struktur aktiva. Perimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva. Kebanyakan perusahaan industri yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal permanen yaitu modal sendiri. Sedangkan utang bersifat pelengkap, perusahaan yang semakin besar dan terdiri dari aktiva lancar akan cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan dana dengan utang. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal suatu perusahaan. Yang kedua yaitu growth opportunity. Peluang perusahaan tumbuh di masa depan. Kesempatan perusahaan untuk melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan. Teori agensi menggambarkan hubungan yang negatif antara growth, opportunity, dan leverage, di mana perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung akan melewatkan kesempatan dalam berinvestasi pada kesempatan investasi yang menguntungkan. Next, ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung akan melakukan diversifikasi usaha lebih banyak daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, kemungkinan kegagalan dalam menjalankan usaha atau kebangkrutan akan lebih kecil. Ukuran perusahaan sering dijadikan indikator bagi kemungkinan terjadinya kebangkrutan bagi suatu perusahaan, di mana perusahaan dalam ukuran lebih besar dipandang lebih mampu menghadapi krisis dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya yaitu profitabilitas. Suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Selanjutnya yaitu resiko bisnis. Resiko bisnis akan mempersulit perusahaan dalam melaksanakan pendanaan eksternal, sehingga secara teori akan berpengaruh negatif terhadap leverage perusahaan. Next, 10 variabel yang mungkin akan berpengaruh pada struktur modal, yaitu 1. Tingkat bunga, 2. Stabilitas penjualan, 3. Tingkat pertumbuhan penjualan, 4. Susunan aktiva, 5. Kadar resiko dari aktiva, 6. Kebutuhan modal, 7. Struktur saingan, 8. Keadaan pasar modal, dan 9. 10. Sikap manajemen, sikap pemberi. Pentingnya struktur modal bagi perusahaan. Struktur modal penting karena struktur modal bisa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, karena bisa mempengaruhi harga saham perusahaan, bahkan kelangsungan hidup perusahaan bisa diprediksi. Resiko bisnisnya diantara lain yaitu 1. Kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan adalah yang paling berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi pada struktur modal. 2. Yaitu mempengaruhi harga saham. Setiap perubahan yang terjadi pada struktur modal, baik karena adanya perubahan pada utang ataupun ekuitas perusahaan, akan berdampak pada harga saham perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu melihat resiko perusahaan. Struktur modal perusahaan menunjukkan persentase berupa utang dan ekuitas yang dimiliki. Rasio utang yang terlalu tinggi, bahkan sangat tinggi, memiliki resiko gagal bayar yang tinggi pula. Next, contoh struktur modal. Setiap perusahaan pada tahap awal berdiri pasti memerlukan modal untuk menetapkan struktur modalnya, dan pada saat akan memperluas usaha atau menggabungkan usahanya, besar kemungkinannya akan melakukan perubahan struktur modal yang disebabkan adanya perubahan modal atau tambahan modal. Sehingga ada dua hal yang harus dilakukan perusahaan. Pertama yaitu menentukan besarnya kebutuhan modal kuantitatif, dan kedua menentukan sumber modal kualitatif atau jenis modal yang akan ditarik. Proses pertama dikatakan sebagai proses kapitalisasi, sedangkan yang kedua dikatakan sebagai proses penentuan struktur modal.
Untuk menentukan struktur modal, perusahaan dihadapkan pada berbagai variabel yang mempengaruhinya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.